Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke mantan Wakapolri, Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Beliau ini menarik karena dari seluruh mantan Jenderal Polri itu mungkin beliau berbeda dengan yang lain. Tiba-tiba beliau tadi apa? Mau tempeleng. Kabar eskrim lagi. Sinden, Pak. Oh, sinden. Gimana saudara Jenderal melihat kasus ini sampai keluar kata-kata yang dibilang Sujiwo tadi? Baik, terima kasih Pak Kari, Bapak-bapak dan sekalian. Dari dalam permasalahan pemberhentian pertama dan penunjukan calon Kapolri, bagi saya juga tidak ada masalah, Pak. Saya tanggal 10, saya SMS Pak Budi Gunawan. Selamat, Bud. Titip poros maritim, saya itu aja. Terima kasih. Nah, kemudian hari Senin, Selasa lah mulai muncul isu tersangka. Kita mulai kaget yang dari luar. Kaget dari luar, terus saya mulai telusuri ada apa nih kok sampai seperti ini. Nah, ternyata dalam pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dan penunjukan calon Kapolri tidak melalui mekanisme yang pernah saya ikuti, yaitu pada saat terakhir waktu saya Wakapolri penunjukan Pak Sutarman. Saya bilang, kok bisa begini? Nah, akhirnya saya lihat suratnya, saya cari informasi, diajukan 9, bintang 3. Seluruh dunia juga tahu kalau bintang 3 di polisi itu ada 9, Pak. Jadi saya katakan, kok ini di luar kebiasaan. Jadi Kompolnas di sini menurut saya adalah paling bertanggung jawab seharusnya dalam hal masalah sistem pencalonan seperti ini. Saya cinta Polri sampai mati, Pak. Karena saya dulu cita-cita masuk polisi memang bukan untuk cari pekerjaan, tapi karena cita-cita sendiri. Nah, biasanya kalau menunjuk Kapolri, Pak Presiden, ya mungkin manggil Kompolnas, kemudian manggil Kapolri. Ini saya ceritakan yang terakhir. Nah, Pak Timur waktu itu datang rapat. Kita rapat bersama, Mas, ini saya mau diganti, perintah Bapak Presiden, penggantinya batasannya bintang 3 yang masih ada 2 tahun. Nah, kita cari. Sudah Sespimti, ya, kalau polisi di pendidikan pengembangan itu ada Sespim atau PTK, Pak, Sespimen, Sespimti terakhir. Nah, kebetulan yang dapat Pak Sutarman. Begitu diajukan kalau oleh Mabes Polri melalui Wanjakti, entah itu langsung atau melalui Kompolnas, itu pasti harus diterima semua pihak dengan segala risiko. Nah, ini ternyata di luar kebiasaan. Jadi sekali lagi yang saya katakan salah ini adalah Kompolnas. Jadi yang menanggung dosa harusnya Kompolnas ini, Pak. Nah, begitu dijadikan tersangka, saya katakan ya. Nggak mungkin, ini Kompolnas sayangnya nggak hadir kan? Ya. Dia mengajukan 9 calon Ya. Kompolnas. Itu ada nggak yang melanggar dari ketentuan? Artinya kebiasaan bukan undang-undang ya, harus punya waktu 2 tahun sebelum pensiun. 9-9-nya mungkin juga masih punya kesempatan 2 tahun lebih. Ya, mungkin dibilang orang itu kan hak prerogatif presiden untuk memberhentikan. Ya. Ya, itu mungkin hak prerogatif presiden. Tapi proses pengangkatan ini yang saya soroti, karena kalau tidak melalui Wanjakti, siapa yang bertanggung jawab sini, Pak? Dan yang saya baca, saya nggak tahu kalau ada surat dari Kompolnas atau Menko Polhukam. Tapi saya katakan ini yang ada surat dari Menko Polhukam. Ini loh, kok bisa seperti ini? Itu, Pak. Harusnya memang surat Kompolnas menurut undang-undang. Ya. Walaupun Menko Polhukam adalah ketua dari Kompolnas. Ya, paling tidak Kompolnas minta Wanjakti Polri, Pak, dari dulu. Yang tahu polisi ini Polri, Pak. Bukan TNI, bukan dari menteri-menteri yang bukan, Pak. Yang tahu polisi, yang tahu anggota polisi calon Kapolri adalah Polri, Pak.
Nah, kalau sistem ini dirubah, saya pasti ikut marah. Karena saya masih cinta Polri, Pak. Tapi saya katakan, kalau itu sudah dipilih oleh Wanjakti Polri, apapun saya pasti ikuti, saya dari jauh, pasti saya berikan doa restu. Nah, ini permasalahan munculnya dari situ. Makanya pada saat kemudian muncul isu tersangka, sekali lagi saya mohon maaf, ya, saya tetap yang saya jaga adalah integritas organisasi Polri, Pak. Kita pernah mengalami, ya mohon maaf dengan saya katakan mantan Kapolri berhubungan dengan hukum. Nah sekarang calon Kapolri berhubungan dengan hukum. Nah saya minta waktu itu ya mohon dengan segala hormat secara ksatria, calon Kapolri kan ada masalah dengan hukum, selesaikan hukumnya dulu. Sementara ya mengajukan mundur kepada negara. Ya terima kasih. Siapa tahu nanti urusan selesai, masih ada waktu Pak Budi Gunawan, waktu masih cukup. Apalagi kalau nanti undang-undang masalah aparatur sipil negara, berarti pensiun eselon 2 bisa sampai 60, masih banyak waktunya. Nah, saya berharap waktu itu mundur sehingga ya dilakukan pencalonan ulang. Karena yang saya lihat prosesnya sampai DPR pun juga kok mulus-mulus sekali. Tapi itu situasi politik, saya belum bisa menjangkau sampai sana karena otak saya belum pernah bermain di politik, padahal saya juga ditawari jadi salah satu sekjen, tapi saya tolak karena saya belum bisa jadi sekjen, Pak. Baru komjen, jadi sekjen mungkin lebih atas. Nah, mohon izin, kemudian muncul kasus penangkapan. Kita, Pak, yang udah purnawirawan, itu sudah menanamkan nilai-nilai yang bagus, Pak, pada anggota. Contoh, saya memang spesialis penangkap perampok bersenjata, Pak. Jadi begitu, kita mau ketangkap, saya bilang sama anak buah, Anda tidak boleh dendam pada saat Anda berhadapan sama pelaku kejahatan. Jaga keamanan. Jangan sampai nanti ini sudah menembak anggota BRIMOB kita meninggal, senjata yang dirampas, begitu Anda ketemu, Anda hajar habis-habisan, kontraproduktif, nama polisi yang jelek. Jadi walaupun sudah purnawirawan, saya tetap ikut menjaga nama ini, Pak. Nah makanya waktu katakan proses kemarin, saya melihat dengan kondisi emosi ya. Memang kalau ditanya dari junior saya tidak pernah nempeleng, Pak. Tapi dalam hati saya keluarkan emosi saya, ya kasihan Pak Wakapolri, ditanya tadi Pak Kani katakan, beliau belum bisa menjawab. Ya kan? Kemudian setelah itu, nah ternyata memang itu proses penangkapan yang sudah diketahui. Seharusnya ini ke depan juga bagi saya, KPK juga kita sikapi, Polri juga kita sikapi bagaimana penegakan hukum. Ya menurut saya etika penegakan hukum dibangun lah. Baik KPK, contoh KPK saya waktu sebelum pensiun saya katakan, KPK juga kadang-kadang melanggar etika. Sebetulnya kita semua ini melanggar, Pak, melanggar hukum. Salah satu contoh, seorang tersangka kalau sudah ditahan, itu tidak boleh, Pak, dibond, diperiksa, apalagi dikasih rompi, itu juga nggak boleh, Pak. Seseorang kalau sudah jadi tersangka ditahan, harus ditempatkan di suatu tempat, tidak boleh dibawa kemana-mana. Nah, ini mungkin suatu saat kalau kita mau perbaikan hukum ya ke depan ya, mari kita bangun hukum secara bersama-sama yang beretika, etika kenegaraan, etika. Oh, maksud Bapak tersangka dipublikasikan pakai rompi? Iya, Pak, nggak boleh sebetulnya menurut saya. Jadi disimpan di tempat, digigit nyamuk demam berdarah juga nggak boleh, tidur ngorok pun harus dipisahkan. Jadi kalau seorang penyidik sudah nahan orang, Pak, itu darahnya pun nggak boleh keluar, air mata nggak boleh keluar. Ini yang harus kita ciptakan ke depan nanti. Jadi apalagi dibawa wira-wiri pakai rompi itu menurut saya juga nggak bagus. Apalagi diajak mencari barang bukti, itu jangan sampai, Pak. Ini mungkin yang dengan kejadian ini mari kita sikapi ke depan nanti supaya ya kalau semua sepakat dengan yang terbaik ya apa salahnya. Kalau menurut Jenderal sendiri, ditetap